Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaka Motor Channel. Salam 3 jari. Yo teman-teman, yang lagi pada belajar, yang lagi PPKM di rumah, kita belajar lewat channel Zaka Motor Channel, mengenal bagian-bagian mesin motor Vega ZR. Ini saya kedatangan Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Halo Mas. Ya, ini Mas Zaki dari SMK mana? Ma'arif NU 2 Karanglewas. SMK? Ma'arif NU 2 Karanglewas. Oh ya, Ma'arif NU 2 Karanglewas Purwokerto. Ini katanya mau belajar. Tanya-tanya masalah mesin. Ki jenenge apa Mas? Kalau itu namanya blok silinder. Nanti saya terangkan pakai bahasa saya sendiri, nggak pakai bahasa resmi, karena bahasa resmi sama bahasa bengkel itu beda. Contoh ini namanya, kalau bahasa resmi namanya piston, kalau bengkel ini seher. Jadi saya nerangkan pakai bahasa bengkel. Oke, itu namanya blok silinder blok. Fungsinya ngomong apa Mas? Ya, Fungsinya ngomong apa? oke, fungsinya sebagai rumah seher. Seher masuk sini, geraknya maju mundur yang menghasilkan kompresi. Itu salah satunya, itu sebagai rumah piston atau rumah seher. Yo. Nek ki jenenge apa Mas ki? Urut Mas, ini dari sini Mas, urut. Ya. Ki apa Mas jenenge ki? Itu namanya batok magnet. Itu namanya batok magnet itu. Nek ki fungsinya ngomong apa? Itu fungsinya untuk rumah sepul. Cara kerjanya Nah, ini kan rumah sepul. Ini rumah sepul blok. Ya. Nah, ini sepul. Cara kerjanya ini sebagai penghasil setrum. Ini sebagai penghasil setrum karena ada putaran dari magnet. Ya. Jadi ada putaran, gesekan yang agak renggang menghasilkan setrum. Kemudian ini namanya pulser. Ini namanya pulser sebagai pemutus api yang yang masuk ke busi. Nah, ini namanya batok magnet, ini spool. Nah, tuh. Nek ki jenenge apa nek ki? Nek itu namanya gigi pengantar starter. Fungsinya ngomong apa ki Mas? Itu fungsinya sebagai pengantar. Jadi putaran yang dari dinamo itu dari sini. Nah, ini masuknya sini. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dari keras, ini muter, kemudian ini masuk ke dinamo. Jadi dinamo bergerak dari putaran ini, Mas. Iya. Nek ki jenenge apa ki Mas? Itu namanya silinder kop. Silinder kop itu namanya. Fungsinya ngomong apa fungsinya? Itu fungsinya sebagai ruang bakar. Ini Ya. ini karena ini ditutup sini sama Ya. ini. Nah, sini seperti ini menghasilkan kompresi dari sini. Ya. Nah, ini ada busi, kemudian ini ada api, kemudian karena ada bensin jadi jedor, ada Ya. pembakaran. Kemudian ini klepe yang sebagai pengantar bensin, kemudian itu sebagai gas buang. Nah, kemudian di sini ada noken as sebagai penggerak templar ini. Iya. Nah, paham ora? Ya, paham. Aja paham toh, kok Ya, takoni gurune paham. ngerti. Paham ora? Paham. Ya. Paham. Ya, ndi meneng? Ya, nek ki Itu namanya gear depan sebagai menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang. oh iya. Penyalur. Terus kalau misal ini sebagai persneleng untuk masuk gigi. Nek ki jenenge apa ki Mas? Itu namanya, ada yang mengatakan itu crankcase, ada yang mengatakan itu karter. Kalau misal bengkel itu nyebutnya itu karter itu karena ada kanan kiri. Iya. Karter kanan, karter kiri, atau crankcase kanan, crankcase kiri. Fungsinya ki ngomong apa Mas?
Itu fungsinya sebagai rumah. Nih, saya terangkan lagi nih. Ini sebagai rumah keras. Ini kalau sebegejet segini namanya keras. Kalau dipretel ini namanya setang seher. Iya. Kemudian ini lahar keras. Ini gigi timing yang Ya. belakang. Cara kerjanya gimana? Cara ini masuk ke sini ya. Masuk sini. Cara kerjanya sebagai rumah ini supaya ini bergerak sempurna. Ya. Di sini. Kemudian yang belakang sini sebagai rumah mekanis ini. Ya. Jadi kalau misal ini mekanis sama keras udah masuk sini, kemudian ini digabung. Jadi seperti ini. Oke. Ya. Niki jenenge apa ya Mas Ki? Kalau ini namanya as untuk memasukkan gigi. Oh, cara Iya. kerjanya Ya, cara kerjanya ini kalau misal ini diputar ya, kalau misalnya diputar ini Ya. akan nyangkut ini. Nyangkut bintangan ini. Nyangkut Oh. bintang ini, kemudian ini bergerak. Ya. Nanti gigi akan masuk dan ditahan oleh bintangan ini. Oh ya. Paham? Ya, paham. Niki jenenge apa ya Mas Ki niki? Mana? Oke. Oh, ini gigi plastik. Ini gigi plastik fungsinya sebagai pompa oli. Oh, iya. Jadi pompa oli yang ada di sini, oli yang ada di bawah, yang di belakang, ya. dipompa ini, kemudian oli akan naik dari sini. Nah, ini sini mancrot ke sini. Kemudian untuk pelumas bagian depan. Ya. Ini nyambungnya sama ini. Ini namanya gigi oli ini, yang pengantar oli sebenarnya. Nah, seperti ini. Oke, mana lagi? Niki jenenge apa ya Mas Ki? Itu namanya lidah tensioner. Lidah tensioner. Ki fungsinya mau apa Ki? Itu fungsinya sebagai penahan keteng supaya keteng kekencangan tetap terjaga. Ini ditahan sama ini lidah tensioner. Cara kerjanya? Ya, cara kerjanya kayak gini. Seperti ini. Kemudian sini Iya. ada otomatis. Jadi sini Oh, ditekan sama otomatis. Nah, Nah, ini ada otomatisnya, nanti ditekan, nanti ini nekan keteng secara otomatis. ya. Sebagai penahan keteng. Niki apa ya Mas Ki jenenge Ki? Ini yang ini yang sebagai penahan. Ini di sini ada otomatis. Ini Ya. kan masuk sini. Nah, sini. Masuk kayak gini. Ya. Kemudian ini ditekan sama otomatis ini. Jadi nekan keteng. Jadi Ya. seperti itu sebagai pemindahan gigi. Ini kan ada cowakan-cowakan lekuk-lekuk. Iya. Ini sebagai misal gigi masuk. Iya. Ini tugasnya ini. Ini jalannya seperti ini. Oh. Nah, ini tugasnya ini. Nah, ini tugasnya sini. Lakukan ini tonjolan ini masuk ke lekukan-lekukan. Kemudian ini masuk ke mekanis seperti ini. Nah, seperti ini. Oh iya, iya. Seperti ini. Kemudian ini gerak. Nah, gerak seperti ini. Ini yang menggerakkan ini seperti ini. Iya. Kemudian ini sebagai pegangan penggerak sini. Ini keseluruhan namanya mekanis, gigi mekanis. Oh iya. Niki jenenge apa Ki Mas? Fungsinya Itu ngopo, Ki? namanya klep. Fungsinya sebagai penyumbat kompresi. Sebagai penyumbat kompresi dan pengantar bensin, dan juga yang satunya ini sebagai sebagai gas buang, sebagai penutup gas buang. Ki cara kerjanya Bre? Cara kerjanya itu seperti ini. Masuk keluar kayak gini, Iya. didorong oleh templar. Iya. Kemudian templar ini digerakkan oleh noken as. Ini namanya noken as. Oh. Jadi ini akan gerak maju mundur Iya. karena ditekan oleh templar. Iya.
Kemudian templar digerakkan oleh noken as. Ini noken as. Noken as sendiri digerakkan oleh keteng. Iya. Kemudian keteng bergerak dari ini. Dari keras ini gigi. Ini kan ada gigi nih. Iya. Nah ini keteng masuk sini. Kemudian otomatis kalau ini gerak, otomatis keteng bergerak. Iya. Kemudian noken as bergerak. Noken as bergerak. Nah ini giginya Iya. masuk ke keteng, otomatis ini gerak. Ini juga otomatis gerak, akan Iya. nekan ini, kemudian Iya. ini akan gerak secara maju mundur, mengantarkan bensin ke ruang bakar. Kemudian yang satunya untuk buang sisa buang bakar. Oh. Oke, mana lagi? Niki fungsinya apa ya Mas? Ya itu tadi, itu keteng sebagai penggerak daripada penggerak. noken as, sebagai penggerak noken as. Ya. Niki jenenge apa ya Mas? Itu namanya rumah kampas kopling. Ki fungsinya mau apa? Sebagai rumah kopling itu, karena rumah kopling harus ada rumahnya, itu namanya rumah kopling. Di dalam rumah kopling ada as, ada ring. Sini ada ringnya Iya. dan masuk tuh kampas koplingnya. Mana lagi Mas? Ki jenenge apa guys? Nggih. Yang agak keras Mas, yang keras. Ki jenenge apa? Nggih. Kalau ini namanya rumah kopling. Ini kan di sini ya. Iya. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini. Kemudian ini kampas koplingnya masuk sini. Iya. Kemudian baru ini. Jadi seperti ini. Nah, ini masuk. Iya. Kemudian ini masuk. Dan ini masuk. Cara kerjanya itu berapa Mas? Untuk cara kerjanya seperti ini. Kalau misalnya ini udah masuk, Ya. ini akan bergerak maju mundur seperti ini, Iya. ditekan oleh ini mangkokan kecil ini yang untuk pendorong supaya ini bisa bergerak, bisa ngopling. Ini tugasnya ini. Dan ini jenenge apa? Ki jenenge. Ini tutup filter yang ada di sini. Nah, yang ada di sini ini sebagai rumah filter. Oh. Ini rumah filternya. Ya. Rumah filternya masuk ke sini. Nah, masuk sini, kemudian ditutup ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Dan next ki fungsinya ki apa Mas? Sebagai penyaring oli, supaya Oh. oli yang masuk ke stang seher nggak ada kotoran, Iya. nantinya nyumbat. Ini sebagai saringannya. Oh iya. Ini Ki jenenge apa Mas? Next nggih. Ini namanya rumah kopling ganda atau mangkokan kopling ganda. Ya fungsinya apa Ki fungsinya? Fungsinya sebagai rumah kopling ganda. Iya. Di sini juga ada bentengan kopling. Iya. Ini bentengan kopling namanya. Nah ini namanya bentengan kopling masuk sini. Iya. Sini ada pelore 3. Pelore ini Mas ya. Iya, pelore ya. Ya, itu pelore 3. Oh iya. Cara kerjanya berapa ya? Jadi ini untuk cara kerjanya kopling ganda. Kalau misal udah masuk, Iya. mana kopling ganda ini? Kopling ganda. Nah ini kopling ganda Iya. masuk sini. Ya, terus Nah, masuk sini. Kalau misalnya ada putaran tinggi, iya. ini secara otomatis ini akan buka. Namanya Iya. gaya sentrifugal. Kalau misalnya ada putaran, ini akan buka Iya. dan akan gigit ke mangkokan. Oh. Seperti itu, seperti ini. Kemudian kalau misalnya ada putaran, ini secara otomatis akan buka. Gas diturunkan, ini akan nutup sendiri. Itu namanya gaya sentrifugal. Oh. Ini fungsinya untuk tenaga pada waktu motor nanjak. Ini seperti ini. Kalau misal ini udah tipis, Iya. kampasnya udah tipis,
tanjakan akan lemah atau lemot, tapi datar tetap ada tenaga karena dari kampas kopling. Tapi kalau ini udah tipis, tanjakan akan lemot. Dan ini kalau misal kampas kopling, Ya. tanjakannya juga agak lemot, datar juga lemot. Ini kalau kampas kopling. Tapi kalau misalnya kampas ganda, kalau udah tipis, cuman tanjakannya tok agak lemot, tenaga datar tetap ada. Oh iya ya. Oke, fungsinya apa? Jenenge apa Mas? Itu saringan oli yang dari pembuangan. Oh iya. Jadi yang mau dialihkan ke sendi itu disaring sama filter itu. Oh. Terus apa lagi? Udah? Wis situ yang Mas. Udah dulu ya. Iya. Oke. Jadi saya terangkan lagi ini namanya perpak ya, perpak top set, perpak full set. Jadi full semua ada di sini. Ini namanya batok magnet. Ini sepul penghasil strum utama karena ada gesekan dari magnet. Kemudian ini udah diterangkan semua tadi ya. Iya, Ini udah. juga saya masih bagus. Demikian tadi Mas Bro. Tanya-tanya ini Mas apa namanya? Saka. Mas Zaka dari SMK Ma'arif NU 2 Karanglewas Purwokerto. Halo teman-teman yang dari Purwokerto, Ma'arif. Ini teman kalian Mas Zaka lagi tanya-tanya, walaupun lagi PPKM, ini Mas Zaka tetap belajar di tempatnya saya, Zaka Motor. Ini buat Pak Guru ini. Muridnya lagi belajar, lagi sinau Pak Guru. Dari tempat saya. Demikian tadi tanya-tanya Mas Zaka tentang Mas Zaka tadi. Mas Zaka hampir sama dengan saya, Zaka dengan Zaka. Mudah-mudahan demikian tadi pengenalan spare part yang ada di dalam mesin, atau nama-nama dan bentuk dan cara kerjanya. Nanti kalau misalnya ada waktu akan saya ambil gambar pada waktu perakitan. Tonton terus, mudah-mudahan bermanfaat, dan tonton terus video-video terbaru dari kami, Zaka Motor Channel. Salam 3 jari. Salam 3 jari, Zak. Weh, ya. Oh, iya. Ya, salam 3 jari.